Papi Indah mau minta tolong katanya. Kan Papi Indah pernah begitu tuh Indah. Tolong apa? Nikahkan Indah tanggal 12 bulan 1 katanya. Ya, kenapa harus dikasih tanggal begitu baru kawinnya, kan bukan kawin kayak kawin-kawin begitu. Itu kan yang sakral. Terus harus tanya dulu tantemu, harus tanya dulu mamimu, walaupun mamimu tidak suka ya setidak-tidaknya itu jangan Indah yang semangat sekali mau kawin, sementara si laki-laki itu tidak pernah tanya ke papi, tidak pernah tanya ke kakaknya, tidak pernah tanya. Itu pertama itu. Jadi nanti dibicarakan dulu ya. Akhirnya kan berapa hari kemudian Indah datang. Terus datang itu ngomong-ngomong itu sama papinya, sama akhirnya suruh antar pulang, antar Indah pulang. Barangkali menurut Indah itu papinya awalnya itu antar Indah pulang, ada Kak Ari di sana katanya. Di mana? Di KFC. Kebetulan si kecil kan suka nggak makan itu, akhirnya ketemulah di KFC. Jadi itu yang bikin saya harga diri papinya itu kayak diinjak-injak sama orang ini. Papinya yang keluar ke sana, yang datangi si keriting ini, saking bagusnya itu, saking mulianya si keriting ini. Papinya yang datang ke sana, disitulah si keriting itu minta izin mau kawin katanya. Jadi papinya bilang, saya tidak bisa sendiri, karena ada yang melahirkan, ada tantenya, ada saudaranya, kita runding dulu gitu. Akhirnya begitu omongan papinya ke saya. Jadi saya bilang, karena memang itu saya sudah, ya sudahlah, anak 7 hilang 1 tidak apa-apa. Saya sudah pasrah karena selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, kan lebih 3 tahun ini sayangku semua. Sudahlah, saya pasrah. Saudara-saudara, tante-tante, termasuk anakku, anggaplah Indah itu bukan anaknya mami katanya. Daripada mami menangis terus, mulai dari ketemu sama orang ini, keluarga kita berantakan semua, termasuk Sinta itu. Mami hilangkan itu di pikirannya mami, itu Indah itu bukan anaknya mami itu. Tapi yang namanya saya itu berusaha itu mulai dari nol, itu Indah itu bukan keluarga Ari Keriting itu, bukan si Keriting itu yang kasih besar Indah. Sampai kalian datang di sini saya tidak mau terkenal dek, karena adanya masalah ini kalian datang sayangku semua. Saya sebetulnya saudara di sana mami berusaha tabah kalau ada wawancara atau apa, mami lebih tenang, lebih lebih kuat katanya anakku di Makassar. Terus pertanyaan tadi apa sayangku? Tuh lupa saya itu. Tapi akhirnya papinya ya dirundingkan. Jadi dia tanya saya, mami bagaimana? Bahasa saya ini ada 2 saya minta sama Indah. Saya bilang kalau dia mau ada restu dari saya. Saya bilang sama papinya sama kakaknya. 1, Indah diruqyah dulu. 2, si keriting itu sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan, di dalam masjid, di depan orang yang kiai, ustadz di dalam masjid, kalau memang dia tidak apa-apain anak saya, tidak apa-apain keluarga saya, termasuk saya. Sumpah di depan Al-Quran, sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan. Saya bilang begitu permintaan saya. Sampai sekarang tidak diiyakan sama Indah dengan si keriting itu. Dia abaikan katanya. Indah yang bilang ke saya, kakaknya juga sampaikan ke saya, mami aja. Sebetulnya itu mami harus diruqyah katanya. Mami itu terlalu banyak jinnya di kepalanya mami katanya, itu Indah. Nah, akhirnya saya tidak marah posisi ngomongnya Indah itu, karena saya anggap itu Indah itu sudah dikasih cuci otaknya, dikasih hitam, dikasih gelap. Itulah Indah itu. Tapi saya tidak marah sama Indah. Selama lebih 3 tahun ini si keriting ini sama-sama dengan Indah 5 kali saya minta. Yang terakhir itu saya tegur Indah. Ini si kecil dia bawa bermalam berapa hari, tapi main anjing. Dipeluklah anjing ini si kecil, tapi dia cerita ke saya. Jadi disitulah saya, anakku yang 1 sudah rusak, kenapa 1 lagi mau dikasih rusak? Sementara anjing itu kan najisnya, bagaimana? Saya bilang begini, dah, ini dia datang. Indah minta tolong nak, jangan dikasih ketemu sama anjing, jangan disuruh gendong itu anjing, jangan disuruh pegang anjing anakku itu calon ustadku. Saya bilang begitu. Jangan, kalau kau mau bawa anakku yang Ali itu, jangan bawa ketemu sama keriting itu di rumahnya keriting itu. Bilang gitu. Akhirnya di situ marah Indah sama saya. Mami jahat sekali, orang baik-baik dia bilang begini begitu, tapi itulah terakhir sampai dia
3 kali datang tidak mau salaman sama saya, tidak mau ketemu sama saya, tidak mau ngomong sama saya. Tapi saya bilang, biarlah, saya sudah tahu Indah itu orang sakit. Tidak pernah saya marah lagi, tidak pernah. Itu terakhir kemarin 2 malam itu saya tahu dia pasti minta ini. Dia pasti minta restu dari saya. Kemarin malam hari apa itu? Hari apa ya? Hari Senin ya. Senin saya habis sholat duhur, langsung dia maju di sini, langsung salaman. Saya kaget juga. Itulah yang saya tunggu. Apakah dia berani meminta ke saya atau bagaimana? Walaupun tidak minta juga, saya sudah ikhlas, saya sudah anggap itu bukan anakku. Itu karena saya air mata saya ini sudah capek, sudah berember-ember, sudah berdrom-drom. Lebih 3 tahun ini. Itulah saya. Ku anggap anakku Indah itu dia orang sakit karena dia sakit. Tidak ada itu seorang anak dia hina-hina saya ini. Tidak mungkin. Saya ini 4 anakku perempuan. 4 anak perempuan, 2 yang kawin, 1 masih ada. Termasuk itu. Tapi ada juga pacarnya, tidak pernah saya marah. Tidak pernah saya karena itu orang normal berpacarannya. Sinta juga tidak cari laki-laki, tidak kemana-mana. Walaupun yang namanya barangkali kalian juga berpacaran, tapi itulah Indah dulu 20 tahun tidak pernah berpacaran, apalagi berpacaran, tidak pernah saya larang. Dia sendiri yang tidak mau berpacaran. Dia tidak mau. Dia bilang, mau Mami. Kalau ada yang tanya artis yang mau mendekati saya, Mami jangan dulu Mami. Indah fokus ke karir katanya. Demi Allah demi Rasul ngomongnya itu. Tidak mau berpacaran, nanti janjian ke sana, janjian ke sini. Itu omongannya Indah itu sebelum ketemu sama orang ini. Demi Allah demi Rasul saya ngomongnya itu. Tidak ada sekarang-karang. Tidak ada sekarang-karang betul. Itu omongannya Indah, sampai 20 tahun umurnya tidak pernah 1 kali dia berpacaran sebelum keriting ini. Sampai diusir-usir juga, dibentak juga sama dia. Di situ anak-anakku, itu Indah itu anak baik. Cuman dikasih tersesat ini sama orang ini. Sampai dia nekat menikahkan anak saya. Itu dia nikah itu. Dia senang di sana itu, keluarganya orang di sana dia senang-senang, dia ketawa, dia bahagia, silakan. Inilah saya menderita di sini. Si keriting itu tidak memanusiakan kita di sini. Oke lah saya tidak mungkin. Tapi papinya, saudaranya, apa-apanya semua ada. Indah itu dibutakan sama orang itu. Dicuci otak itu, harus begini. Diarahkan sama orang itu. Saya tahu, Indah itu tidak begitu. Tidak begitu. Saya jangankan kasar sama saya, jangankan benci sama saya bertahun-tahun begini. Indah itu semua orang tahu. Sutradara mana yang selama ini Indah itu syuting kemana, Indah itu hormat sama saya. Apa yang saya bilang dia hormat sama saya. Itu Indah itu tidak pernah bergaul sebebas begini. Itu Indah 20 tahun. Benar. Itu Indahku itu. Dia seorang alim, dia sholat tidak berhenti, tahajud tidak berhenti, puasa Senin Kamis tidak berhenti, apalagi yang lain-lainnya. Itu Indah. Pas ketemu sama orang ini, dia benci dengan ustaz, dia benci dengan dia kata-katai saya, kasih mati tuh HP itu, jangan dengar ceramah orang bohong itu semua, ustaz bohong itu di situ di kepalanya Indah itu setan semua ngomongnya itu, dia bentak-bentak saya itu. Tapi saya pikir saya tidak marah sama Indah. Ya Allah saya bilang begitu. Kenapa nah aku bilang. Akhirnya biar tasbih itu dia buang. Itu yang aneh sama Indah, mulai berpacaran sama orang itu. Dikasih sesat sama orang itu. Demi Allah demi Rasul tidak saya bohong, ini tidak saya karang-karang. Dia bilang Nggak usah puasa, nggak usah sholat katanya. Yang penting baik sama manusia. Itu liberal itu, dia yang ngajar anakku begitu tuh. Indah tidak begitu, kasihan ya Allah. Nggak ada begitu anakku itu. Disuruh benci lagi selama 3 tahun itu. Dari mana asalnya Indah dia benci ke saya? Baru 5 kali selama lebih 3 tahun ini saya tegur Indah. Itu pun lebih banyak dia benci sama saya. Saya diamin, tidak pernah saya gubris. Kan kupikir anakku dia sakit. Maka saya minta ruqyah sebelum nikah ini. Tapi tidak dilaksanakan 2 permintaan saya. Itu. Hari ini tidak menghadiri pernikahan yang di Kuningan itu ya? Kenapa? Anda sama sekali tidak menghadiri pernikahan
Karena saya bilang sama papi silakan, aku bilang silakan hak kalian itu saya tidak mau larang. Cuman satu, kalau papi menikahkan Indah itu sama saja papi membuang muka di situ. Karena keluarga orang itu jangankan itu Pak RT RW tukang sampah suruh ke sini tidak ada. Tidak ada. Kata Indah takut di maki-maki sama saya katanya. Barangkali dilihat saya ini orang kayak setan barangkali sampai saya maki-maki orang yang datang baik-baik. Itu bahasanya Indah katanya, takut dimaki-maki. Menurut si keriting itu, barangkali omongannya dua orang itu takut dimaki-maki, mamanya mau datang takut dimaki-maki, orang mau datang takut dimaki-maki sama saya katanya. Nah itu permintaan saya dua tidak diikuti sama mereka, langsung pergi menikah itu. Dia jahat, nah. Dia jahat orang itu. Dia kasih begitu, dia kasih pisahkan anakku mulai dari dulu sampai sekarang. Dia orang jahat itu. Makanya mulai dari Solo, mulai dari 2019 itu saya sakit sekali hatiku. Orang itu jahat sekali. Tidak memanusiakan kita. Dia lihat itu papinya terlalu sabar, dia kasih begitu. Bilang Anda kecewa sekali ya dengan sikap Indah ya. Boy, saya itu 1090 derajat. Saya kasihan sama Indah. Saya kecewa berat, saya kasihan. Anakku dikasih tersesat itu sama orang itu. Tidak mungkin Indah, walaupun kalian bercinta kan. Tidak mungkin sebegitu bencinya ke saya, tidak mungkin. Saya itu boleh dikata kalau tidak mungkin sama marah sama Indah. Apalagi kalau misalnya Indah capek, Indah sakit itu. Bila perlu pantatnya saya cuci untuk dia. Tidak mungkin saya marah-marah. Tidak mungkin dong. Tidak mungkin. Di matanya Indah itu saya orang jahat. Tidak bisa ketemu muka. Matanya mami jahat katanya. Apalagi saya keluar suara. Tidak bisa. Kalau saya ngomong selalu dibilang mami jahat katanya, orang itu baik katanya, tidak pernah begini-begitu. Sakit hati saya melihat Indah drastis berubah begitu, sakit. Untuk saksinya sendiri katanya pernikahan dari omnya Indah, Tante. Itu Tidak ada, tidak tahu walau alam om yang mana dulu. katanya dari om Indah. Itu om pihak keluarga. Tante siapa yang mungkin yang pada datang? Tidak tahu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nikahnya di rumah siapa? Saya tidak tahu. berarti Hah? Tante Saya tidak tahu siapa yang kasih kawin, saya tidak tahu. Dan juga papinya, jangan minta izin ke saya, minta izin dulu ke mami, katanya. Kalau mami luluh, baru saya iya, katanya. Daripada keluargaku yang berantakan, mendingan kau sendiri yang pergi kawin, katanya. Itu omongan papinya. Papinya juga itu tidak bisa ngomong bagaimana dia orangnya. Dia kasihan sama keluarga ini daripada satu orang itu, katanya. Itu omongannya papinya. Biarlah itu nasibnya Indah, itu omongannya papinya. Berarti selama ini Indah tinggal di mana, Bu? Inilah saya yang bikin sakit hati, sayangku. Inilah saya dari keluar dari Cibubur itu. Ya, alasannya dia tinggal di apartemen katanya. Saya tidak bilang iya dan tidak, terserah karena Indah punya uang. Tidak pernah saya kubris, tidak pernah kemana-kemana. Indah selama ketemu sama orang ini, Indah bebas kemana-kemana. Itu saya berdoa, tidak pernah saya cari tahu. Cuma saya bilang sama papinya, papi minta tolong papi telepon Indah di mana Indah. Jadi kalau saya yang telepon itu dia Indah itu marah. Makanya saya lebih banyak diam, sayangku. Tidak pernah saya lagi. Lebih 3 tahun saya diam ini. Lebih 3 tahun. Di sana mereka senang-senang sama keluarga orang itu. Di sini lebih 3 tahun udah kasih siksa sama si keriting ini. Dari Solo ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar dia putar anakku supaya tidak ketemu sama saya. Supaya jauh dengan saya nih. Dia kasih pisah-pisah saya dengan anakku. Itu yang aku benci, itu si keriting itu.
Itu yang kubenci itu. Nah putar-putar anakku. Nah belikan tiket 3 orang baru disuruh ke Makassar. Dari Makassar ke Banyuwangi syuting itu. Saya nyusul dari sini. Sampai di Banyuwangi. Saya tidak bilang-bilang habis maghrib. Saya masuk. Saya tidak ngomong karena aku tahu itu Indah sakit. Langsung 4 hari dari Banyuwangi tidak mau ngomong itu Indah dari mana arahnya saya dibenci. Dari mana? Padahal saya tidak ngomong ini kasihan. Dari mana dia benci sama saya? Selama yang beberapa hari di hotel itu satu tidur. Ini orang tua tidak pernah dia tegur, tidak pernah dia nyapa. Air mata saya habis ini. Dari mana Indah benci sama saya itu? Padahal saya tidak ngomong. Kenapa sampai dikasih benci begitu anakku ke saya? Itu. Tante, ini sudah terjadi percakapan. Iya. Apakah maksudnya ketika nanti Keriting ke sini meminta Tidak, maaf? saya tidak mau lihat orang itu. Saya tidak mau lihat. Saya tidak mau lihat orang itu, orang jahat. Kalian tidak tahu saya selama ini sakit. Apa-apa semua di rumah ini disuruh gaduh. Disuruh sakit semua. Dia kirim ular, dia kirim apa semua ada. Sudah semua saya sudah tahu. Dia orang jahat itu. Dia memanfaatkan dia cara ambilnya sama saya ke Indah itu. Jahat dia. Kalau kutanya ya kalian ya kalau mau sama perempuan minta izinnya ke sini kan, tapi dia satu kata pun tidak pernah minta izin, tidak ada kata-kata itu, tidak ada. Tanggal 16 Agustus 2019 dia mau bawa kemana anakku, saya tunggu niat baiknya minta izin ke saya tidak. Jam 12 malam dari Cibubur menuju ke rumahnya saya langsung jalan, tidak pakai sandal, tidak pakai uang. Saya langsung karena buru-buru takutnya Indah bawa pergi. Sampai di sana saya tidak dapat itu keriting. Baru-baru keluar menuju ke bandara kata orang itu. Disitulah saya bilang mana satu kamarnya sama keriting, turunnya satu. Saya bilang minta tolong batalkan keberangkatannya, jangan jahat sama saya, hargai saya, ini orang tuanya saya bilang. Disitulah ditelepon sama sekamarnya, batalkan itu kepergiannya. Disitulah Indah marahnya itu, marahnya bencinya sama saya, dia bentak-bentak saya, dia maki-maki saya. Disitulah Indah itu sebenci-benci lihat saya. Dia benci Banari itu, di situ posisinya itu waktu dibatalkan berangkat dari Jakarta menuju ke Irian itu acaranya dia itu. Disitulah tidak mau dengar lagi omonganku, anakku itu. Benar, demi Allah demi Rasul. Disitulah Indah marah sama saya, dia maki-maki saya, dia bentak saya. Padahal saya begini-begini sama Indah, jangan Indah itu. Itu saya selalu ngomong, Indah tidak begitu dia, tidak begitu Indah ada baik itu, 12 tahun sebelum ketemu sama dia itu. Indah ada baik itu. Minta tolong, jangan kasih begitu anakku. Semua orang tahu Indah itu sebelum ketemu sama dia, sutradara, pemain semua, dia patuh, dia hargai saya, dia hormati saya itu Indah. Coba tanya, coba cek sebelum ketemu sama orang ini. Tidak mungkin Indah berubah total begitu ke saya. Padahal saya tidak maki-maki Indah, tidak pukul itu Indah. Cuma saya bilang mohon Indah jangan kemana-mana Indah. Kalau pulang cepat nah. Dulu Indah tidak begitu, kenapa nah? Mami anu dia cekep-cekep. Itu bukan Indah itu jin. Saya di lantai, dia satu tempat tidur, dia cakap pinggang. Itu bukan manusia, itu Indah. Di situ di kepalanya di jin semua itu. Saya bermohon Indah jangan. Minta tolong Indah begini saya minta. Tapi dilihat di situlah Indah itu arogannya. Karena banyak di situlah saya bilang Indah itu harus diruqyah. Ada ingin pesan apa yang disampaikan untuk Indah kalau pastikan dia bisa. Saya tidak mau bersaing, saya minta sama Allah semoga disadarkan Indah, semoga dikasih kembali kayak dulu, yang rajin sholat, yang rajin mengaji, yang sering kami, yang sayang sama saya, sama saudara-saudaranya. Sekarang itu dia cuma di matanya Indah
Di pikirannya Indah, di matanya di Indah itu cuma si keriting itu yang baik. Katanya dia ada saya ini. Tidak ada yang baik. Katanya dialah yang baik semua katanya. Saya bawa itu dari Makassar ke sini itu. Dia gak susah payahku. Itu yang bikin saya sakit hati sayangku. Oke Tante, Bagus seorang sekali. Makassar bisa dibilang kuat dengan uang panai. Itu papinya minta ya. Terkait uang Saya panai seperti apa Tante? ya itu. Aktivitas keluarga besar seperti apa? Itu permintaan papinya sama Indah. Sampai Indah marah sama papinya. Maksudnya kesal, bukan marah sih, kesal. Biasanya itu Indah, kalau misalnya orang kawin orang Makassar dengan orang Bima atau orang di mana itu dihargai uang air susu katanya kan, memang begitu. Itulah kita orang Makassar Indah, kita orang Makassar Indah. Kenapa Indah yang semangat sekali mau kawin? Terus itu sebetulnya itu dibicarakan uang panainya. Saya tidak mau minta ngomong itu, tapi papinya inisiatif sendiri. Jawabannya dari jawabannya Indah, harus ada uang panainya. Ini. Apa sih uang panai itu papi? Ya itu bahasanya Indah ke papinya. Karena Indah tidak sadar, Indah tidak Indah itu tidak bagaimana ya. Dia pura-pura lupa atau bagaimana dia asal usulnya orang Makassar. Jadi apa sih uang panai itu papi artinya? Ya, itu bahasanya Indah ke papi, ya Allah yang lebih tahu itu mamimu, yang lebih tahu itu kakak-kakakmu. Kalau papi ya cuma ngomong begini katanya. Orang Makassar itu harus ada uang panainya, apa ini TTBG-nya, harus ada sawahnya, harus ada rumahnya. Itu sama dengan kakakmu 2 orang kawin, ada sawahnya, ada rumahnya dikasih sama laki-laki itu katanya. Itu papinya ngomong ke Indah. Tapi di situ papi deh ngomong sama Kak Ari aja katanya. Itu papi yang cerita ke saya itu bahasanya. Jadi Indah serahkan ke telepon ke si keriting itu. Jadi keriting itu kalau lain kali saja, papinya kan langsung bilang lain kali saja ngomong itu. Sudah enggak usah ngomong sama dia. Jadi itu papinya ngomong. Sebetulnya itu papinya terpukul itu. Sempat papinya bilang, kenapa kamu yang semangat sekali nak Indah kawin? Seharusnya itu kalau kawin orang Makassar itu orang di mana, seharusnya itu keluarganya laki-laki itu atau keriting itu yang berjuang mendekati mami, mendekati keluarga-keluarga yang lain. Ini tidak katanya, itu bahasa papinya. Itu. Tapi kalau biasanya uang panai Tante begitu mengetahui akan menikah, akan meminta restu, kan bisa dibicarakan secara keluarga besar. Apakah sudah dibicarakan secara keluarga? Tidak ada, jangankan bicara ke keluarga besar. Kan saya bilang, kalau memang itu mau kawin itu Indah, itu 2 persyaratan tidak dilakukan. Ini 2 persyaratan saya minta. Ini jangankan 2, 1 aja tidak, langsung begini. Ini keriting ini keterlaluan menurutku. Oke lah, saya tidak akan berubah. Tapi kan ada rasa si keluarganya keriting itu memanusiakan kita. Ini keluarga kita, tapi dia tidak memanusiakan kita. Saya ini keluarga saya. Oke lah saya tidak. Tapi kan ada saudaranya ngomong, ada tantenya ngomong. Baru mau dekati kawin, sudah pesan baju menurut itu tantenya, baru ditelepon. Tuh, minta izin gantikan saya katanya. Tantenya tidak mau. Saya tidak mau bikin sakit hati mamimu. Itu tantenya jawabannya. Saya juga kasihan sama kamu Indah, kata itu tantenya. Itu omongan tantenya. Saya lebih kasihan itu mamimu menderita lebih 3 tahun. Ini sekarang kamu senang-senang, baru sementara cuma saya doang yang diminta. Kenapa kakakmu tidak dipanggil belikan tiket atau bagaimana? Tidak. Satu kata pun itu kakaknya tunggu ada itikatnya si keriting ini ada undangan, tidak dikasih undangan atau telepon kakaknya pergi acara ini, tidak. Itulah keterlaluannya dia. Berarti bisa dibilang tidak ada menghubungi pihak kakaknya Indah atau siapapun, malah menghubungi tantenya. Itu Indah semua yang hubungi. Oke. Tidak ada itikat baiknya ini si keriting ini. Padahal itu si keriting ini dia tahu nomor telepon tantenya, dia tahu nomor telepon kakaknya, dia tahu nomor telepon papinya, tidak. Indah semua. Makanya Indah kayak dipaksa, kayak ayo begitu. Itu yang saya rasakan itu. Indah itu dikasih tahu begini begitu. Jadi Indah itu kayak robot. Disuruh ini. Makanya di situ saya lihat saya kasihan Indah. Saya kasihan benar Indah. Walaupun Indah jahat sama saya, itu dia bukan Indah itu. Bukan Indah. Indah anak baik. Indah terhormat. Karena dialah yang kasih hancur anakku ini.
ini orang ini yang kasih hancur anakku ini. Tolong, ini orang yang bawa kemana-mana ini orang. Yang bawa kemana ini orang. Tapi Indah yang dinikah ini berarti tante tidak tahu sama sekali. Walinya Indah yang dinikah ini. Wali nikah Indah. Karena papinya terserah. Tidak ini tante sorry, tidak sah gitu tante Mbak. Jangankan dari walaupun ada tantenya, dari omongan saya baru sah itu kawin. Itu mereka itu bukan manusia itu. Karena dia tidak tidak minta izin ke papinya, persyaratan saya tidak. Kenapa? Kenapa persyaratan saya tidak diiyakan? Kenapa? Itu. Nah, itu dia tidak memanusiakan kita ini. Tante berarti dari keluarga Indah pun nggak ada yang menghadiri pernikahan yang di Nah, ada adiknya. adiknya Indah? Ya, Sinta itu karena Hanya adiknya Indah atau ya yang lain? tidak ada. Berarti hanya tunggal Sinta adik itu. Indah saja? Sinta aja begini, Mami yang sabar Mami ya. Sebetulnya ini Sinta sakit sekali hatiku lihat ini keriting. Dia bilang, sebetulnya sakit, tapi lebih sakit Mami. Si Sinta bilang, sabar Mami. Katanya, Mami punya anak 7. Ini Sinta itu karena dia lihat air mata saya yang tiap hari ini. Anggaplah Indah itu bukan anaknya Mami, itu omongannya Sinta dengan saudara yang lain. Itu. Supaya saya tidak air mataku keluar. Tapi saya kan Indah 20 tahun yang lalu yang saya ingat dia yang baik. Itulah yang aku ingat itu. Itu yang aku ingat terus itu. Kenapa sampai dia benci saya. Kenapa sampai dia benci saya ini. Di acaranya itu dia. Berarti kalau walinya bukan dari pihak keluarga Indah, dari mana? Ya, wallahu alam, papinya juga tidak tahu. Nikahnya secara apa sih? Tidak tahu, tidak Secara tahu. Islam atau Arya itu agamanya apa? Saya tidak tahu agama apa itu. Itu dia itu liberal itu, karena dia mengajarkan Indah itu tidak sholat. Katanya kan dia lihat itu saya sholat, saya selalu bilang Indah sholat nah kalau datang waktu di Cibubur sholat nah. Mami tidak perlu sholat katanya. Astagfirullah, ilaha illallah, umurnya anakku 20 tahun baru dengar ini kali saya suruh sholat. Dia bilang tidak perlu sholat Mami, yang penting baik sama manusia katanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Itu demi Allah demi Rasul. Sampai ini saya lagi dengar ceramahnya Pak Ustadz Abdul Somad ini. Mami, buang itu, kasih mati tuh katanya. Itu kan bukan manusia, itu jin ini. Dia bilang, buang itu, kasih mati tuh HP. Itu Ustadz banyak bohongnya. Semua Ustadz bohong, astagfirullah. Disitulah saya tahu Indah itu bukan manusia, itu jin di kepalanya. Itu yang saya tahu itu. Tidak pernah begini, tidak pernah ada kasih mati. Malah dia itu tidur dengan ceramah dulu sebelum ketemu sama orang ini. Di situ saya benci ini orang si keriting ini. Bu, tapi ibu udah ini belum artinya ikhtiar kepada ulama atau ustadz orang pintar mengobati Indah mungkin karena kan ibu menganggap Indah itu udah berubah nih. Saya bawa ya 2019 akhir sebelum lebaran saya bawa pulang di Bima. Itu langsung muntah sebaskom. Muntahnya berlendir-lendir baru ada darah sampai Indah bilang kalian ini mau kasih mati saya katanya. Padahal ini orang ruqyah di depan, tapi di dalam kamar dia tidak mau keluar. Pas sudah muntah satu ember besar begitu, dipaksakan keluar. Akhirnya kan tantenya juga kemasukan dengan omnya. Nah, jadi dia itu sempat di situ karena barangkali sudah muntah langsung dia begitu. Dia tidur ke belakang ke tembok. Itu dia itu karena habis muntah itu kan satu ember besar diganti embernya itu di situ. Wajar ya. Tidak wajar. Dari mana Indah itu benci ke saya? Sementara saya minta begini sama Indah, begini sambil minta tolong nah jangan kemana-mana Indah, minta tolong nah Mami malu Indah yang dulu yang suci yang tidak mau jalan kemana-mana. Kalau ketemu di kafe tidak mau bau rokok, banyak orang minum katanya tidak mau Indah. Itu omongannya Indah itu demi Allah. Itu Indah sebelum ketemu sama orang ini. Disitulah saya benci orang ini. Dia kasih rusak semua itu dari kepala sampai ubun-ubunnya sampai kakinya itu. Dia kasih rusak anakku. Bukan saya mengarang-arang itu.